Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafrianto dengan NIM 0821173304. Saya adalah mahasiswa Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bioimaging. Kalian udah pernah kan setidaknya tahu kayak pernah di X-ray ngelihat foto ronsen itu, kayak contoh habis jatuh dari sepeda atau habis kecelakaan, atau dengar cerita temen yang kayak oh iya habis kecelakaan terus kayak di ronsen terus ada foto X-ray-nya, terus ngapain kayak kalian nge-story ya kayak orang nggak jelas. Nah, itu adalah bioimaging, adalah salah satu ilmu dari cabang ilmu dari teknik biomedis, bioimaging. Nah, apa itu bioimaging? Bioimaging adalah proses visualisasi non-invasif kepada suatu makhluk hidup. Eh, Bagian non-invasif, apa sih itu maksudnya non-invasif? Non-invasif itu maksudnya tanpa membedah, tanpa kayak melakukan hal khusus, kayak masuk ke dalam eh, makhluk hidupnya, membedah atau apa, operasi. Jadi kayak melakukan visualisasi, tapi tanpa pendekatan yang berarti gitu. Atau kalau Indonya itu penciptaan medis, foto medis. Nah, itu X-ray atau apa segala macamnya. Kayak, nah, sekarang kita masuk ke sejarah. Ini bukan kayak ke sejarah sih. Ini lebih ke kayak bagaimana awal-awalnya. Kayak, ya sejarah sih secara teknis awalnya. Awalnya itu pada tahun 1885. X-ray temukan oleh Wilhelm Röntgen. Ronson. Ya, betul sekali. Jadi ini sebuah ke ketidaksengajaan ya. Namanya eksperimen terus nggak sengaja. Emang apa sih kayak penemuan yang nggak ditemuin gara-gara nggak sengaja? Nah, sekarang jadi Wilhelm Röntgen dia melakukan eksperimen dengan yang namanya katotub. Katotub jadi dia bakal nembakin sinar partikel ion ke sebuah plat besi, yang itu yang kayak plus, plat besi. Jadi mengharapin bakal dapet pantulan apa kayak bayangan cahaya di ujung kacanya. Terus dalam eksperimennya dia, ketika dia nembakin, dia berekspektasi dia bakal dapat bayangan dong, bayangan dari plat besinya ini kan. Terus dari mana nggak sengajanya dia, jadi agar cahaya ini nggak kemana-mana, dia pikir, oh dia lapisin kardus, dia lapisin, jadi tubnya ini dia lapisin kardus, biar cahayanya nggak kemana-mana. Idenya dia gitu kan, biar kardusnya nggak kemana-mana kan. Jadi dia yang pikir ini yang bakal terjadi, dia pikir ini yang bakal terjadi. Tapi yang terjadi itu layar TV, yang lama ya, yang tabung, TV tabung itu nyala. Layar TV tabung di belakangnya dia itu tiba-tiba nyala, nyala berwarna. Terus karena dia menemukan kayak sebuah sinar yang kuat bisa menembus bahkan sebuah kardus dan bisa menghasilkan sebuah image di belakangnya kan, tapi karena dia nggak tahu itu sinar apa, jadi dia namain sinar X-ray. Nggak tahu nominal angkanya, nominal X. Nggak tahu sinarnya, sinar X, sinar X-ray. Itu kejadiannya. Nah, sekarang kita ngomongin gimana cara kerja sinarnya. Sinarnya itu ketika ditembakin dan kena plat besinya, itu ada dua kemungkinan. Bukan kemungkinan sih, kayak dua kejadian. Bukan dua kejadian, lebih cocoknya dua prediksi uh, yang kita pikir. Jadi ketika partikel ionnya ini bertabrakan dengan plat besi, antara partikelnya ini memelan dan juga memecah menjadi banyak, kayak contoh satu ion pecah jadi banyak, atau enggak ketika dia bertabrakan
itu dia bertabrakan dengan elektron lainnya, dengan partikel elektron lainnya. Ketika bertabrakan dia memecah, terus kena lagi memecah. Jadi dia seperti cascade, terjadi domino effect, butterfly effect, domino effect lebih cocoknya. Dia pecah menjadi banyak kan, kena. Jadi antara dua kemungkinan itu yang terjadi. Nah, itu namanya X-ray. Makanya X-ray bisa tembus suatu benda padat dan menghasilkan suatu image di suatu permukaan tertentu. Sekarang kita masuk ke implementasi dari bioimaging, dari X-ray. X-ray ini adalah bentuk tersimpelnya ya. Kita masuk ke X-ray, X-ray Ronsen. Ronsen. Nah, ini apa itu ronsen? Ronsen itu citra medis yang dilakukan kepada tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup untuk mengetahui di mana apa yang terjadi di bawah tubuh kita ini tanpa harus melakukan pembedahan. Contoh di tangan kan, ini kan ada foto tangan, kita bisa ngelihat ada telapaknya, ada tulangnya, ada outline dagingnya kan juga ada. Jadi kenapa bisa melihat ronsen tangan ini? Kita udah dijelasin. Jadi sinarnya bakal ditembak ke tangan, terus bakal nyiptain pecahan lagi sinarnya ini dan ditangkap oleh layar film. Sebenarnya pakai film biasa. Kalau ingin tahu seberapa simpel X-ray, tonton videonya William Osman, kalau nggak salah ya nama channel YouTube-nya. Dia salah satu scientist engineer yang di dalam videonya itu dia mengeluh kenapa bayaran X-ray-nya dia itu sangat mahal. Jadi dia di garasinya dia bereksperimen untuk membuat mesin X-ray-nya dia sendiri dengan menggunakan mesin sinar X yang ditembakin, terus sama kaca filmnya sendiri, dan dia nge-X-ray tangan dia sendiri. Berhasil. Dan itu versi simpelnya. Nah, kita masuk lagi ke sini. Jadi, kenapa bisa kayak gini? Karena ke partikel nembak, terus dicetak. Nah, itu cara menggambarin secara simpelnya apa sih? Kayak bayangin buku novel ya. Kan ini ada tulang, ada daging, kayak itu lembarannya masing-masing, tulang dan daging dan lapisan lainnya. Itu kayak bayangin satu halaman yang di print jadi satu. Ya, jadi itu sebenarnya dia nggak kayak langsung ngebaca semuanya, tapi lebih kayak satu-satu, tulangnya dulu atau apa. Jadi sinarnya, partikelnya itu bakal membaca lebih banyak ke benda yang memiliki muatan elektron lebih banyak. Contoh tulang. Tulang kan kalsium. Dia memiliki muatan nomor atom yang lebih besar daripada daging, kan daging karbon, oksigen, hidrogen, ya kan itu nomor atomnya lebih kecil, jadi dia memiliki kemungkinan lebih kecil. Jadi tulang itu biasanya bakal lebih kelihatan ketika di X-ray. Nah, itu ditumpuk sama yang daging bakal kelihatan. Nah, X-ray ini salah satu properti dari X-ray, dia bakal menghasilkan radiasi. Tapi radiasi ini sangat kecil dan nggak perlu dipikirin. Jadi X-ray-nya ini nggak perlu dipikirin. Yang harus mikirin ketika melakukan X-ray itu dokter. Kalian pernah lihat kan kayak lagi nge-X-ray terus dokternya keluar dari ruangannya kayak nggak ikut X-ray-nya. Kenapa? Karena X-ray ini walaupun memberikan radiasi sangat kecil, tapi kan kalau dokter harus melakukan X-ray berkali-kali terhadap pasiennya. Jadi untuk meminimalisir itu, dokter keluar dari ruangan agar tidak terekspos dengan terlalu banyak radiasi. Itu. Nama radiasinya apa? Ionizing radiation. Coba nonton video TED Talk yang tentang X-ray. Tadi juga visual untuk atau
tube itu dari video TED X-ray, How X-ray Works. Tonton, itu bagus untuk sumber pembelajaran. Nah, balik lagi ke kenapa dokter keluar, karena dia bakal terekspos. Jadi Ronson X-ray bakal memberikan radiasi, ionizing radiation, tapi dengan yang dengan exposure yang paling kecil. Kalau misalkan kita pikirin ya, kayak berapa banyak jumlah X-ray yang dibutuhin nyampe kayak radiasinya ini perlu ditakutin. Sekitar mungkin lebih dari 100 foto X-ray dilakukan, ya. Nah, X-ray ini kan bisa mengetahui dalam tulang kita kan, dalam tangan kita, tapi kayak cuma satu dimensi. Gimana kalau pingin ngelihat seluruhnya? Oh, berarti kita harus ngelakuin setidaknya seluruh sisi. Cuman kan kayak tadi ya udah dibilang ya, bakal ngasilin radiasi. Dokter aja nyampe keluar kan. Bahkan pasien kalau misalkan dia cuma pengen ronsen dada, jadi bagian bawahnya ditutup dengan pelindung X-ray. Biar yang di X-ray cuma dadanya doang. Nah, itu kayak untuk meminimalisir seberapa bahayanya X-ray. Kalau pengen tahu seberapa bahayanya X-ray, X-ray itu bisa uh, mematikan sel, bisa memicu kanker. Nah, itu dua yang paling bahaya kan. Nah, jadi cuman kan kalau pengen precise kayak bayangin tangan di foto X-ray tangan, di foto sekeliling, terus digabungin di 3D, dijadiin 3D gitu. Nah, itu kan kayak berguna kan, jadi tahu kayak retakannya di mana, terus sarafnya di mana. Tapi kan radiasinya terlalu banyak. Makanya itu bakal ada inovasi, alat inovasi setelah ini, namanya CT scan. CT scan ini basically cuma X-ray, tapi dilakukan berkali-kali 3D dan lebih cepat. Kenapa diciptakan ini? Gunanya tadi kayak biar lebih tahu detailnya gimana gitu. Jadi contoh nge-X-ray kepala, nge-CT scan kepala. Dia bakal nge-CT scan dari sini sampai sini, dia bakal ngelakuin banyak pengambilan foto, terus foto itu di overlay satu sama lain, jadi sebuah gambaran di mana precise-nya kayak jadi bentuk kepala, bakal jadi bentuk kepala kayak oh ya ini bagian yang kenanya, di sini yang kenanya, situ yang kenanya. Nah, jadi bakal tahu nih yang luka di bagian otaknya di mana. Terus kayak bagaimana cara kerja CT scan, sama aja kayak X-ray kan tadi udah dibilang, tapi bedanya dia kayak sebuah lingkaran yang di bagian atas itu sensornya. Sorry, di bagian atas ini yang bakal nembakin sinar X-ray-nya, ini di bawah bakal jadi sensornya. Jadi badan masuk di tengah-tengah, ini nembakin sambil muter, terus ngebaca. Dan hasil bacaannya dimasukin ke komputer, komputer entar baca datanya disatuin jadi biar tahu bentuk otaknya. Dan ini dua-duanya X-ray dan CT scan, itu menang Nobel Prize sebagai penghasilan hasil ciptaan yang sangat berguna, yang sangat membantu kehidupan medis. Nah, sebenarnya ada lagi, tapi menggunakan magnet, MRI namanya, magnetik. Jadi dia menggunakan gelombang magnetik yang bakal ditembakin terus pantulin, ya jadi bakal ntar hasilnya sama kayak CT scan, tapi dia bedanya menggunakan magnetik. Nah, sekarang kita bahas ke kenapa teknologi ini masih dikembangin. Karena untuk safety. Kayak tadi kan udah dibilang, X-ray itu walaupun menghasilkan radiasi yang sangat dikit, tapi kalau untuk menemukan suatu hal terkecil membutuhkan X-ray berkali-kali. Seperti CT scan ini adalah hasil alat di mana dia bisa nge-X-ray berulang-ulang kali, dia berputar dengan X-ray sekali, dia ngelakuin foto sekali dengan cepat, dan juga jadi exposure radiasinya minim. Jadi gimana caranya
kita bisa melakukan X-ray dengan jumlah yang sangat banyak, tapi dengan waktu yang sangat minim dan processingnya lebih cepat. Jadi ke ini dikembangin terus nyampe bisa dapet gitu. Mungkin sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Saya juga manusia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.